Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Adi Pramono sebagai infrastruktur dari developer. Di samping saya ada Mas Vela, saya sebagai tim desain saya mengerjakan desain homepage, jadwal mata kuliah, jadwal agenda, daftar staff, daftar tulisan. dan di samping saya ada Mas. Nama saya Zidan Raffi. Saya infrastruktur database yang mengelola data apa saja yang bisa ditampilkan di sini di display kampus ini. Lalu selanjutnya ada Mas Yajid. Saya Muhammad Yajid Rizky. Saya infrastruktur utama yang menginfokan kepada infrastruktur lain dan memberikan arahan kepada mereka untuk mengerjakan tugas mereka. Oke, pertama kita tampilkan dulu dari tim desain apa saja yang sudah mereka buat. Untuk kali ini saya akan langsung serahkan kepada Mas Velan sebagai infrastruktur desain. Terkait desain yang saya sudah bikin nih, kita bikin homepage kan, home index. Nah di sini tuh ada logo global di bagian pojok kiri atas, dan untuk di pojok kanan atas ini ada pukul. Nah pukul ini tuh gerak gitu, jamnya itu gerak dari pukul kita, jadi sesuai nih. Terus sama di bawahnya itu di pukul itu ada hari, terus tanggal, bulan, dan tahun. Nah untuk di sininya nih tentang apa sih global. Nah nanti dia masuknya nah pas di slide dia gerak gitu. Jadi mungkin bisa diatur pakai mouse, atau nanti sebagai tim front end nih, aku juga minta kan buat apa setting time. Jadi tiap berapa detik dia itu ngubah slide gitu. Jadi yang tadi ke foto 1 jadi ke foto 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk di bagian informasi terkini ini ada tugas-tugas ya, kayak agenda kita nih selama di global ada apa aja sih. Misal tanggal 21 Februari 2025. Nah, ini ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk selanjutnya itu bakal mereka sesuai dengan bulan, tahun yang di apa? Ditampilkan untuk bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi tiap bulan itu update gitu. Nah, untuk tugas hari ini itu petugasnya siapa aja sih? Nah, ini bisa dilihat juga nih dan selengkapnya ada siapa aja sih selain untuk hari ini gitu. Misal yang pertama itu ada Adi Pratama sebagai kebersihan, yang kedua ada Pak Diki Niko Eskom sebagai marketing di petugas hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya nih sebagai mahasiswa itu kan ada, kita bingung kan mau nyari apa sih jadwal mata kuliah. Kita pas buka nggak tahu jadwal. Nah di sebelah lift itu kan ada monitor TV. Nah itu bakal kita pakai dan sebagai acuan kita buat lihat jadwal kuliah kita. Nah nggak cuma itu, ini bisa dilihat juga sama mahasiswa, dosen, staff dan lainnya. Oke, kita pas masuk ke jadwal kuliah ini ada konsentrasi nih. Di bagian konsentrasinya ada 3 ya, kita bikin 3 doang. Ada SE, IoT, dan CDM. Untuk selanjutnya ini ada semua semester. Nah ini semesternya di semester berapa sih? Kalau untuk 9, 10 ke atas itu tidak ada ya. Itu mungkin tingkat lanjut aja. Nah di sini itu pojok kiri itu ada tombol kembali, itu bagian ke menu indeks form sebelumnya. Nah mungkin bisa lihat dulu di jadwal kuliah. Nah di jadwal kuliah ini ada nomor mata kuliah, jam, ruangan, kelas, SKS, dan dosen. Nah ntar pas mahasiswa mau nyari nih, misal mata kuliahnya apa sih buat hari Senin. Nah jamnya jam berapa, ruangannya di mana, kelasnya di mana, SKS-nya berapa sih, terus sama nama dosennya. Jadi sudah terpampang jelas di sini. Oke, bisa dikembalikan saja. Nah untuk selanjutnya itu ada jadwal agenda. Boleh dipencet mas. Nah di jadwal agenda ini ada agenda yang tadi home index sebelah kanan itu ya. Nah ini bisa dipilih nih, pilih bulan. Misal Februari ini agendanya ngapain aja sih dia.
di Februari ini nama agenda kita nih penerimaan mahasiswa baru, tanggalnya segini, waktunya ini jam 10 sampai jam setengah 3 gitu. Jadi jam berapa 4 ke atas itu global lah, itu buat pendaftaran. Mungkin bisa tutup besok harinya. Nah, untuk lokasinya itu ada di auditorium. Deskripsinya itu agenda untuk penerimaan mahasiswa baru. Oke, kembali. Nah, selanjutnya ini ada daftar staff, bisa kita lihat. Nah, di sini ada namanya, staffnya siapa. Misal Bu Ani, jabatannya sebagai apa sih dia? Jadi sebagai staffnya itu tahu, oh jabatan aku sebagai ini nih. Jadi ada juga datanya di sini gitu. Kalau mau nyari. Nah, di sini itu ada semua jabatan, ada akademik, marketing, keuangan. Nah, mungkin pilih ke marketing. Nah, di sini ada nomor teleponnya juga. Nanti misal mahasiswa nih, kita bingung nama dosen, nama staffnya. Misal Adiki sebagai marketing, aku bingung mau ngomongin siapa. Nah, ntar kita mungkin bisa dipencet di bagian jadwal staff. Ntar pas dia pencet jadwal staff, dia muncul nomornya gitu. Oke, yang selanjutnya terakhir ini ada daftar dosen ya. Pas kita pencet, dia itu munculin daftar dosen. Nah, di sini ada nama, email, telepon, sama mata kuliah. Nah, namanya dosennya itu siapa sih? Misal Bu Yuniar Andita, emailnya dia apa, nomor teleponnya apa, terus mata kuliahnya apa. Misal dia mata kuliahnya matematika. Nah, pas kita bingung nih sebagai mahasiswa, kita mau ngirim tugas. Nah, pas dia mau ngumpulin tugas, dosennya itu minta suruh kirim lewat email. Nah, jadi di sini itu kita masukin data email dosen-dosennya. Nah, mungkin kalau untuk tambahan fitur lainnya kayak nomor telepon kita cantumin gitu. Oke, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin bisa dilanjut oleh tim database-nya. Saya di sini sebagai infrastruktur database ingin menunjukkan hasil dan alur mungkin serta data-data apa saja sih yang bisa dimasukkan di database kami. Oke, di sini kita buka dulu ya. Ini nama database kami ada di sini, kampus ya tulisannya. Agak kelihatan nggak? Oke. Nah, di sini desainernya, di mana kita menampilkan tabel-tabel yang sudah kita input dan FK-FK-nya juga. FK-FK-nya jadi bisa terlihat di sini ada garis warna biru, ungu, hijau, itu bisa tersambung ke satu sama lain karena penggunaan FK koherensi antara tabel. Oke, mungkin pertama saya panggilkan teman saya dulu sebagai alur, sebagai yang membuat alur. Kami berdua, kira-kira bertiga mas, sama Mas Ilham. Bertiga mas, saya, Mas Yajid sama Mas Ilham. Di sini kami mendiskusikan alur database-nya bagaimana dan apa saja yang bisa ditampilkan, apa saja fitur-fitur yang tadi dijelaskan sudah sama Mas Elan untuk desainnya. Itu kami berdiskusi bertiga dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk alur kebanyakan saya dan juga Mas Yajid. Tapi untuk tabel-tabel dan apa aja sih isinya itu Mas Ilham. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas Ilham database seperti apa? Untuk alur database-nya, Untuk alur database-nya sendiri kita menggunakan ROAS untuk diinputin jadwal. Jadi semacam satu topik itu bisa memiliki banyak jadwal. Jadi misalkan itu hubungannya one to many. Untuk Prodi sendiri sama, dia hubungannya one to many sama konsentrasi. Dia terhubung, kenapa?
Kenapa? Karena satu prodi bisa memiliki banyak konsentrasi. Dan konsentrasi juga terhubung dengan tabel kelas. Satu dia hubungannya sama one to many. Ini semester ke ini ke kelas sama one to many juga. Dan ada beberapa lagi kayak dosen yang di foreign ke sini ke jadwal. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengatur dan mengurangi redundansi data ketika melakukan penginputan. Dan juga kita menambahkan ruangan untuk mempermudah pencarian ruangan ketika melihat jadwal. Kita juga menambahkan untuk staff, dia tidak terhubung ke apa-apa. Jadi saya sendirikan saja. Untuk di samping sini juga ada kampus, dia ada agenda. Ini untuk melihat jadwal agenda dari sini. Normalisasi untuk semua normalisasi ini sendiri kami mereferensikan dari jadwal yang ada di kampus dengan sedikit tambahan, ya kan Mas Jidan? Jadi untuk itu kita sudahi ini semua alatnya. Dan karena database itu butuh data, jadi kita juga memiliki satu tim lagi, yaitu data observasi untuk menyesuaikan data yang ada di kampus dan yang ada di prodi kita. Dan untuk beberapa rekan saya ada Jason Lee, Ilham, sama Indra. Mas Indra, tolong maju biar mukanya kelihatan. Mas Arifin, pada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa lagi? Keluar. Satu lagi. Udah Mas. Ini kita muka-mukanya yang sudah mengerjakan tugas dengan baik untuk penginputan dan menambahkan data observasi untuk pencariannya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proyek kita. Bisa boleh lihat beberapa tabelnya yang diinstal sama teman. Untuk tugas dari agenda sendiri, agenda ini dipegang oleh Mas Jidan ya, untuk agenda dan kelas. Dan untuk tabel makro sendiri, ini Mas Indra yang membuatnya. Dan untuk migrasi, kita ada Mas Ilham. Dia mengatur alur migrasi kita biar sekali migrasi dia terhubung, jadi langsung nggak ada error. Dan ada data konsentrasi yang ditambahkan oleh Mas Arifin dan dosen juga sama Mas Arifin juga. Dan juga ada tabel ruangan oleh Mas Jason. Mana ruangan? Nih. Untuk ruangan oleh Mas Jason dan saya sendiri. Setelah semuanya memasukkan data, saya yang membuat jadwal. Jadi jadwal ini dibutuhkan ketika semua ID yang ada di tabel lain itu terisi. Jadi saya bisa melakukan penginputan ini. Sekian sih untuk kelompok kita. Untuk kelompok database untuk begitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama tim develop. Udah lanjut. 3. Oke, terima kasih untuk tim database karena sudah menjelaskan alur datanya. Lanjut dengan saya sendiri yaitu Aditya Adi Pramono selaku infrastruktur dari tim development. Oke, jadi di sini saya lebih menjelaskan tentang lebih dalam mengenai alur datanya, gimana caranya biar bisa muncul atau ada di website yang kita buat. Oke, pertama-tama kita ke menu login. Karena untuk perawalan kita akan menjelaskan dari sisi backend kita lebih dahulu.
setelah kita login, di sini adalah tampilan dari sisi backend. Nah, di tampilan ini kita bisa mengatur segala aktivitas data yang nantinya muncul di tampilan depan atau tampilan display yang dijelaskan oleh Mas Velan tadi. Oke, untuk di dashboard admin akan dijelaskan oleh Mas David. Kepada Mas David, saya persilakan. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya David Saputra. Jadi saya di sini bertugas untuk membuat halaman tampilan ini login admin. Di sini saya sederhana saja sih, ada gambar dari kampus sama box untuk login. Di sini kita coba login dulu. Nah, di sini halaman dashboard admin juga saya yang buat. Di sini tampilannya ada sidebar seperti ini, hanya tulisan dan icon. Dan di sini ada drop down masing-masing dari kategori. Ada semua di sini. Dan ini tampilan utama. Ya, ini chartnya, ada agenda, total data ada 10, akunnya ada 2, biasanya ada 46. Jadwal ini pakai dummy, jadi ada 500, kelas ada 72, matkul ada 86. Dan di sini ada statistik juga saya tambahkan. Ini berjalan ya di sini. Ini dia yang sedikit datanya. Ya, real sesuai data yang di database. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tampilan dashboard admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Oke, terima kasih Mas David atas penjelasannya. Nah, lanjut kita ke menu fitur. Pertama kita akan ke menu karyawan. Oh ya, di sidebar ini bisa kita drop down ya. Oke, di sini ada suatu menu untuk menambahkan atau mengupdate dosen. Nah, ini dibuat oleh Mas Agra Alfian Hafiz. Kepada Mas Agra dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, Mas Haji, terima kasih ya. Sesuai yang dilihat di sini, ini adalah tampilan dari CLUD dari halaman dosen ya. Di sini karena biar datanya lebih rapi, di sini ada suatu pagination, jadi di mana datanya itu cuma saya setting sampai 5 aja, jadi sisanya nanti bisa dilanjut di sini. Dan karena ini CLUD ya, karena ini admin, jadi otomatis juga fungsi tambah dosen itu pasti harus ada. Seperti ID dosen itu di sini. Terus di sini juga udah pasti bisa edit. Bisa dipraktekkan Mas Agra untuk Oh, iya. memperlihat datanya. Oh boleh. Coba di sini. Kalau untuk ID random saja Mas Agra biar tidak terjadi redundasi data. Maksimal berapa? Berapa ya? Diangkat sama dosen. Oke, sesuai yang dilihat data berhasil ditambah dan otomatis tampil di paling depan karena settingannya itu data terbaru bisa dilihat di situ. Terus di sini juga button edit, coba saya coba juga. Diupdate bisa juga. Terus coba ke menu apa button hapus ya. Yang lain aja bisa. Cuma yang lain aja. Oke, sesuai dilihat data berhasil dihapus dan data yang tadi saya taruh itu jadi hilang. Mungkin implementasi dari CLUD yang saya buat, CLUD dari dosen yang saya buat segitu aja. Saya serahkan lagi kepada Mas Haji. Oke. Terima kasih Mas Agra atas penjelasannya. Oke, ini data yang ada di sini itu akan muncul ya di tampilan front end atau tampilan depan. Bisa kita cek di sini ya teman-teman.
Oke, untuk di tampilan front end ini akan dijelaskan kepada yang membuatnya. Untuk bisa maju ya teman-teman, yang dosen yang FE. Objek tadi sih. Tuh, Maria. Bisa diperhatikan lagi yang lihat terus tapi ya. Apa bisa jelasin dulu tampilan di sini dari Baik Pak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maria Prasetyanti. Saya Helga Patyanti. Di sini kami berdua mengerjakan tentang tampilan dosen. Bisa lihat di sini di tabel dosen tuh ada nama, email, sama telepon. Nama mata kuliah ya. Nah terus di sini jadi kita bikin ini dari pakai bootstrap ya. Jadi templating. Oke. Terus penjelasan lagi setelah ini kan implementasinya gimana sih nampilin data dosen itu yang sebelumnya ada di CROD itu bagaimana bisa ke FE itu jawabnya saya. Jadi di sini tinggal masukin sesuai sama yang ada di sini. Jadi benar-benar data sesuai sampai 45 ini. Terus sama ini mata kuliah mata kuliah ada perubahan mata ya kuliah. Pak. Jadi mungkin kalau jadi rancangan pertama itu kan relasi antara dosen itu ada dengan mata kuliah. Cuman karena itu menurut saya ada redundansi dan dari tim database ada perubahan, mungkin di sini belum kehapus. Jadi saya jelasin dulu, dosen dan mata kuliah itu akan ke FK satu dengan bakal ke FK di menu jadwal di jadwal. Jadi itu mengurangi redundansi banget karena satu dosen kan nggak mungkin mengajar satu matkul karena ada dosen yang mengajar 2 matkul seperti ada bahasa Inggris 1 atau dia bisa belajar ngambil bahasa Inggris 3. Jadi kalau menurut saya matkul dengan dosen di satu itu redundansi. Jadi di database juga menyempurnakan agar dosen dan mata kuliah itu disatukan ke jadwal. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa. Terima kasih untuk tim back end dan front end dari dosen. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menu staff. Jadi sebelumnya mungkin saya lupa menjelaskan kalau kita membuat website ini menggunakan framework Laravel ya. Dan untuk tampilannya kita menggunakan Bootstrap seperti itu. Oke, jadi di sini ada alamat staff yang bisa kalian lihat. Ada nomor, ID staff, lalu nama staff, jabatan, nomor telepon, dan aksi CRD-nya. Nah, di sini kita bisa mengedit ya teman-teman. Oke, mungkin bisa saya praktekkan untuk menambah data terlebih dahulu. Oke, tersimpan ya teman-teman. Dan ini langsung tersimpan di paling atas seperti itu. Dan sama seperti dosen, saya juga menerapkan yaitu pagination. Jadi buat yang belum tahu, pagination itu kita ngasih batas nih buat data yang tampil itu berapa. Nah, karena biar kelihatan pas saya setting bahwa ini untuk data yang muncul itu 55 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Bisa kita next juga. Dan ini datanya sampai 21 karena nggak mungkin kalau misalkan saya taruh ke bawah kan kita nyekrol susah ya teman-teman. Makanya di sini saya kasih pagination saja teman-teman seperti itu. Nah lalu
data yang tampil di sini juga langsung secara real time muncul di tampilan front end atau tampilan display. Saya akan langsung buktikan ya teman-teman. Oke, seperti ini tampilan front end-nya. Ini dibuat oleh teman kita yaitu Rismanita dan Nanti. Kepadanya kami silakan. Di sini kita sebagai yang Tampilan front end jadwal staff. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fransi Jaya. dan saya Rismanita Lestari. Pertama-tama di sini kita menggunakan judul yang sama ya, sama jadwal dosen template. Yang di pojok kiri ada logo global sebagai identitas kampus, dan di tengah ada judul jadwalnya, dan di pojok kanan atas ada waktu yang otomatis dan tanggal yang otomatis sesuai waktu yang kita akses. Selanjutnya di sini ada nomor kayak biasa, terus nama, jabatan, dan kontak person. Selanjutnya di sini ada drop down ya. Ya, ada filter drop-down untuk jabatan itu. Memudahkan kita mencari staf berdasarkan jabatan. Nah, ini juga saya proses implementasikan ya request dari front end. Ini bisa kita klik ya teman-teman sesuai dengan jabatannya. Nah, kalau kita klik akademik ya yang muncul jabatannya akademik semua. Kalau kita klik yang misalkan keuangan ya yang muncul keuangan semua gitu. Jadi misalkan kita mau kayak tadi kan, misalkan fokus rusak, nah kita mau panggil kan, kita nggak tahu nih nomor teleponnya berapa, nah bisa kita langsung cari di petugas kebersihan seperti itu. Nah, langsung saja, mungkin ada lagi tambahan Mbak Anita atau Mas Ramzi? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ini juga bisa kita edit untuk datanya. Misalkan kita edit dari keuangan. Oke, dan langsung berubah ya teman-teman. Bisa juga kita hapus. Oke. Maka secara langsung di sini juga akan ikut terhapus. Oke, mungkin itu saja penjelasan menu staf. Selanjutnya, mari kita ke menu informasi, lalu ada agenda. Oke, untuk agenda ini dibuat oleh teman kita yaitu Zaki. Kepada Zaki, kami persilakan. Ya, di sini saya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Jati Maulana. Saya yang membuat CRUD halaman agenda. Di sini ada apa sih aksinya? Ada tanggal agenda. Terus di sini sama kayak sebelum-sebelumnya bisa bisa ditambah. Kita pilih ID. Masukkan nama agendanya misalkan kita pilih tanggal mulai kapan misalkan sekian, waktu selesainya, kemudian itu kita masukkan deskripsinya. Untuk lokasi di sini masih manual, misalkan kita simpan berhasil. Kemudian itu ada edit, misalkan kita edit. Tanggalnya juga misalkan bisa diedit. Ada waktu mulai. Coba kita edit terlebih dahulu seperti ini. Nah, berhasil diedit. Kemudian bisa dihapus. Berhasil.
Sudah cukup sih, masa Cukup. Oke, coba yang bisa ditampilkan yang menu front end-nya. menu front end. Oke, untuk menu front end-nya ini mana? Agenda sini ada nih. Nah, di dalam tampilan ini apa di dalam front end ini saya yang mengimplementasikan agar dapat apa sih muncul di dalam front end-nya. Nah, di sini tuh ada pilih bulan Februari, itu ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, ada di sini ada nama agenda yang nanti dibuat di dalam backend itu nanti kemudian di sini ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh tim front end. Oke, Mas Rian, kepada Mas Rian dan Mas Faras dipersilakan. Oke, perkenalan dulu. Saya Rian Maulana 61 dan di samping saya juga ada Rian Faras Ramadhani. ya kita yang tim front end ya untuk untuk pengerjaan template ini kita juga udah apa namanya kerjasama dari tim front end lain untuk template-nya dan juga untuk icon-iconnya kita gunakan Bootstrap dan di tampilan sini sesuai arahan dari Tim desain. tim desain ya seperti filter waktu atau Berdasarkan ini sampai per bulan aja nggak nyampe tanggal sesuai arahan. Dan ya seperti itu ada tampilan-tampilan ada nama agenda, tanggal, waktu, lokasi dan deskripsi. Ya. Mungkin ada lagi apa kesulitan atau struggle dalam proses pembuatannya? Nggak ada sih. Ada, oke, aman. Oke, mungkin cukup untuk tampilan agenda ya teman-teman. Terima kasih untuk tim front end dan back end. Nah, selanjutnya ada tampilan untuk di jadwal. Oke, di jadwal ini yang membuat Mas Julian, kepada Mas Julian bisa tolong disampaikan. Di sini saya Julian, saya membuat root admin jadwal. Kita langsung aja ke pad ya. Jadwal itu kita ada pakai beberapa dari Foreign Key. Jadi kita pakai Foreign ya. Ya, Foreign Key ada dari mata kuliah. Terus ada dosennya. Terus ruangan. Jadi langsung terrelasi ya teman-teman. Kita pilih tanggalnya. Hari. Kita masuk jam 2 pagi. Jam 2. Itu jam 3 pagi. Ini ada contoh ya teman-teman. Nah, di situ kita simpan. Oke, maaf ada kesalahan teknis ya teman-teman. Ulang aja deh. Tadi kan sudah disimpan. Nah, sekarang kita edit. Tadi kita edit untuk Misalkan jamnya berubah shift 3 jadi shift 3. ya, misalnya dari jam 3 kita mulai dari jam 5 sampai jam selesai sampai jam 19, jam 7. Nah, kita mau ubah programnya jadi apa, program robotik. Habis itu kita update. Nah, kita lihat. Jadi di atas sudah ada. Oke, sebenarnya itu aja Oke. akan dijelaskan. Tahan dulu Mas Julian. Oke, jadi di sini bisa langsung muncul ya di tampilan untuk display-nya atau tampilan front end-nya teman-teman. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Mas Fajar. Kepada Mas Fajar dan Mas Bagus dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Ada perkenalkan dulu Mas.
Perkenalkan, sebelumnya saya Pajalan Ardiansa dan di sebelah saya ada Bagus Ferdiansyah. terima kasih atas sampaiannya dari Mas Haji. Jadi kita di sini akan menjelaskan dari jadwal jadwal mata kuliah. Nah, jadi begini contoh desainnya. Saya di sini pakai timeline CSS ya Mas ya. Jadi ini hasilnya. Tabelnya juga mengikuti teman-teman yang ada di sini. Jadi ini pembuatannya begini. Saya jelaskan untuk apa tuh tambahkan drop down atau buttonnya. Ya, di sini ada drop down untuk filter itu ya? Iya, itu untuk filter. Filternya yang berdasarkan apa itu Mas? Itu yang pertama itu ada konsentrasi. Ya di ada bisa langsung ini ya? Filter. Oh, coba dong. Langsung ya. Sesuai dengan konsentrasinya dan semesternya. Coba saya mau lihat semester 3 kan kita di semester 3. Oke. Oh. Menarik. Oke, ada lagi. Dari ini itu aja. Oke. Dari Mas Julian terima kasih. Dan gitu aja ya. Cukup lah ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk dari tim front-end dan back-end mengenai jadwal mata kuliah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan dengan waktu. Kita akan menampilkan yaitu prodi. Oke. Jadi yang membuat prodi ini yaitu Mas Umar. Kepada Mas Umar dipersilahkan untuk menjelaskan. Oke, silakan Mas Umar. Perkenalkan dulu nama dan sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Umar Bakri. Di sini saya membuat tampilan halaman prodi. Singkat saja sih, 5 kode aja, langsung tambah aja. Karena kita cuma pakai satu kode aja, jadi informatika ya, jadi kita gunakan di sini kita bisa menambahkan prodi bisnis digital dan itu kita bisa menjadi editnya juga berfungsi. Sekarang kita harus sepertinya cukup sampai sini, tapi untuk halaman prodi ini tidak ditampilkan di halaman homenya ya, karena kita pakai satu prodi aja ya, kita bikin pertama. Terima kasih. Terima kasih Mas Umar atas penjelasannya. Oke teman-teman, ada di sini kita melihat filter konsentrasi. Nah, kebetulan di sini yang menggarap yaitu Mas Rendra. Dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Sarendra Mas Poni. Di sini saya yang membuat PLB konsentrasi. Singkat saja, di sini tuh isinya ada nama konsentrasi dan nama prodi. Di menu ini terdapat relasi prodi di tabel prodi. Langsung saja kita praktekkan. Dikarenakan tabel ini apa? Cuma sampai 21 Ini ada relasinya jadi relasinya kita tinggal pilih saja ini. Kita bisa mengedit juga. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menghapus data tersebut. Oke, sudah. Itu saja dan penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Lanjut ke menu mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah di sini yang membuat Mas Andra juga. Buat Mas Andra, dipersilakan untuk menjelaskan.
kasih Mas Haji ya. Oke, di sini saya bertanggung jawab juga dari tadi kan sebelumnya ada implementasi dari CLD dosen. Di matkul juga sama seperti yang sudah saya sebelumnya jelasin, kalau misalnya matkul itu tidak terkait dengan dosen, jadi seperti yang dilihatnya kayak ada nama matkul di sini bisa ngisi nama matkul apa, SKS berapa, terus button editnya juga di sini bisa mengambil ID-nya, fungsi hapusnya juga bisa. Oke. Karena emang nggak ada hal yang detail sih di matkul, karena lebih detail di jadwal sebelumnya udah dijelasin ya Mas Haji. Ini tadi implementasi di mana ini cuma CRUD biasa aja, karena implementasi yang sangat penting itu ada di jadwal, karena mengambil atau meng-FK dari dosen dan matkul ke jadwal tersebut. Itu maksudnya ya. Terima kasih penjelasannya. Lanjut kita ke menu kelas. Oke, kepada Mas Nuha dipersilakan untuk menjelaskan mengenai menu kelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Duli Nuha. Jadi yang membuat CRUD kelas. Di sini kita bisa akan kelas. Kita bisa drop down ini relasinya. Juga itu relasi. Jadi ini juga terrelasi dengan ini ya, tabel semester dan tabel konsentrasi. Ada lagi Mas Nuha? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Mas. Oke, lalu yang terakhir mungkin ada menu ruangan. Untuk menu ruangan akan dijelaskan oleh Mas Ari. Kepadanya kalian persilakan. Oke, terima kasih Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD ruangan ya. Pertama ada nama ruangan, lokasi. Pertama kita bisa menambahkan ruangannya. Di sini kita masukkan saja di ruangannya. Contoh R15, masukkan nama ruangannya. Di lokasi di global. Lantai 2 ya. Kita simpan. Oke, sudah berhasil. Bisa kita edit dan hapus juga ya Mas? Bisa. Contohnya ini kita edit jadi lantai 3, update. Kemudian bisa hapus ya. Oke, kalau masih bisa ya. Ini akan dijelaskan oleh Mas Adi. Baik. Yang terakhir yaitu mungkin dari sisi tampilan frontend atau display. Nah, di sini ada menu jadwal. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci mungkin mengenai jadwal ini. Homepage. Oke. Julian. Coba nih. Betul, Julian. Wakilin aja. Nah, jadi untuk desain utamanya yaitu ini tampilan home yang akan dilihat nih oleh user. Jadi mungkin Mas kalian bisa lebih menjelaskan user itu bisa melihat apa aja sih di sini gitu. Sebelumnya
jadi saya di sini akan menjelaskan ya. Sebelumnya ini yang membuat tampilan ini Mas Julian yang sebelumnya sudah menjelaskan Jadwal. Nah, saya di sini cuma merubah gambar ini dan yang ada 3 slide saya rubah. Awalnya bukan seperti ini, jadi juga saya rubah semua. Terus ini juga ini ada kotak ini ya, box gitu. Nah, itu sebelumnya tuh nggak rata gitu. Jadi kayak ini lebih kecil, lebih gede, ya nggak gitu ya. Nah, terus jadi saya mengadjust ini sesuai dengan desain yang udah didesain oleh Mas Velan ya, selaku tim desain juga. Jadi saya mengadjust sesuai Mas Velan desain. Jadi Sepertinya itu aja. Jadi sebisa mungkin ini tampilan yang sangat mudah untuk dibaca oleh user, apalagi siswa ya. Jadi sangat memudahkan nih buat siswa, misalkan lagi mau nyari informasi terkini dari agenda, misalkan acara apa atau apa, dan juga jadwal mata kuliah, agenda, staf, dan dosen mungkin. Jadi sekiranya cukup untuk penjelasan kami. Jadi penjelasan dari saya. Terima kasih juga Mas Evan atas penjelasannya. Terakhir, mungkin penutupan dari tim infrastruktur ya teman-teman. Jika dari tim infrastruktur ada kata per kata yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Nah, jadi di sini nih saya selaku tim infrastruktur desain berterima kasih sebelumnya buat tim front end, back end, dan teman-teman semuanya yang udah bekerja sama. Oke, terkait mungkin saya sebagai tim desain juga ya, mungkin kan saya bikin UI UX. Nah, mungkin dari sisi UI UX-nya ini saya akan jelaskan nih. Dari sisi UX-nya dulu aja ya. Mungkin dari sisi UX-nya nih, si mahasiswa itu dia kan mau masuk ke kampus dan jadwal. Nah, di jadwalnya itu dia mau HP-nya mati. Nah, otomatis kan dia satu-satunya cara buat dia lihat itu pakai monitor yang dekat lift itu kan. Yang mungkin tahun lalu kita sempat pakai, sekarang tidak. Nah, mungkin nanti bisa pakai menu TV, terus kita pakaikan mouse. Nah, itu tergantung dari perusahaan atau kampus juga dia maunya pakai apa. Nah, mungkin dari sisi UI-nya seperti ini aja, ada tampilan informasi juga, terus ada teks berjalan juga. Jadi ini sempat memudahkan juga sebagai mahasiswa, dosen, staf, dan lain-lainnya untuk dapat mengeksplor kegiatan mereka. Seperti itu. Mungkin izin bertanya Mas Karas untuk resolusinya kira-kira berapa px ya? Mungkin kalau pakai monitor ya 1920 sampai kali 1080 ya. Nah, kalau untuk dari kampus kan nggak tahu ya, kita jadi mungkin dari kampus maunya yang lebih gede lagi bisa. Itu untuk standar ya 1920 kali 1080 pixel mungkin Mas Karas. Ya, betul. Dari sisi terima kasih Mas Karas penjelasannya. Sama-sama. Dari sisi database mungkin Mas Jidan atau Mas Yajid. Kita berterima kasih juga sama rekan-rekan kita di tim database. Jadi kan kita buat beberapa panggilan gitu. Kita kadang miskom sama antar tim gitu, antar infrastruktur. Jadi ada beberapa yang nggak update. Tapi kita buat database itu sefleksibel mungkin. Mungkin nanti ada penambahan di kita nambahin prodi atau konsentrasi gitu. Itu kita nggak harus atur ulang buat pembuatan database-nya. Jadi kita bisa lebih fleksibel tanpa harus merenov dari awal lagi, dan ya tinggal menggunakan saja yang sudah ada. Mungkin itu saja dari kita tim database untuk infrastruktur. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari sisi database dan sisi desain. Ya, saya pribadi mohon maaf lah kalau misalkan banyak kekurangan dari sisi desain ataupun implementasi, karena kita juga sering tektokan nih dengan Mas Velan juga selaku desain. Mungkin kalau sesuai ya kami mohon maaf Mas Velan. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkontribusi untuk kita bisa membuat website UAS kampus seperti ini gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman atau ada teman lagi? Mungkin udah cukup.
Oke. Di sini penutupan aja. Saya mau pantun sedikit. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Asik. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita ngoding lagi. Asik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum